Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Tongas Probolinggo. Di sini saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Adapun wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Kita sebagai guru penggerak diminta untuk mewawancarai 2-3 pimpinan kepala sekolah. Yang kedua, hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Yang ketiga, dilakukan pimpinan-pimpinan tersebut, praktik apa yang selama ini dijalankan. Yang keempat, analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang kita wawancarai. Dan yang kelima adalah analisis yang dilakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Berikut adalah hasil wawancara Kepala SMA Negeri 1 Tongas Probolinggo, yaitu Bapak Bowo Nurlamat SPD MM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bowo Nurlamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktu Bapak. Nah, di sini saya adalah guru calon penggerak angkatan 9, saya Nur Hayati, di mana saya saat ini akan melakukan wawancara bersama Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tongas. Nah, begini Bapak, di sini saya memenuhi tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sesuai pemimpin. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang kasus dilema etika dan bujukan moral. Nah, selama ini Bapak Bowo menjadi kepala sekolah. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut, Pak? Begini, jadi dilema etika, bukan moral. Itu adalah kasus-kasus yang terjadi pada siswa kita. Ya. Jadi kasus itu muncul, kemudian ada mungkin laporan juga siswa, bisa kepada wali kelas misalnya, atau mungkin dengan konsultasi pada guru BK, atau mungkin pada kesiswaan seperti itu, sehingga nanti kita pelajari kasus apa yang terjadi, seperti apa yang terjadi, seperti itu, sehingga kita bisa menangani dengan tepat sasaran, guna dan sebagainya. Saya kira itu seperti itu. Itu kasus di siswa ya Pak ya. Kalau kasus di tenaga pendidik mungkin Pak? Di tenaga pendidik mungkin ya karena sebuah kepentingan bisa terjadi. Yang terjadi biasanya ini karena adanya miskomunikasi, sehingga untuk mengatasi seperti ini ya kita bangun komunikasi yang baik antara pimpinan, antara pendidik dan kependidikan, seperti itu, sehingga hal-hal yang terjadi itu kita sampaikan secara terbuka, sehingga teman-teman ya dari pendidik, tenaga pendidikan memahami. Intinya seperti itu. Kalau terjadi gesekan seperti itu biasanya hanya karena miskomunikasi saja. Ya kita bangunlah komunikasi yang baik. Intinya di sana aja. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Tongas pastinya ya Pak. Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang mana kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi kasus-kasus yang ada itu, jadi diawali bisa terjadinya sebuah kasus karena awalnya ada miskomunikasi. Kalau saya lihat ya. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan seperti itu, ya kita kumpulkan permasalahan yang ada, masalahnya di
bersama sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat nanti. Dan keputusan itu merupakan win-win solution seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi semuanya nanti setelah ada keputusan dari hasil kesepakatan bersama itu semuanya selesai dengan senyum. Iya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang akan Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi kasus tersebut? Itu tadi, satu, bangun komunikasi yang baik. Ya, itu yang paling utama sebenarnya. Jadi yang selama ini yang terjadi hanya itu saja. Jadi mungkin karena mendengar dari sana, dari info yang lain, dari sumber yang lain, sehingga akhirnya dari masing-masing ada yang punya persepsi yang berbeda. Karena itu, ya satu itu saja. Bangunlah komunikasi yang baik itu yang utama seperti itu. Sehingga tidak memprediksi sendiri apa yang beredar. Gitu. Kasus-kasus yang terjadi karena ada informasi-informasi yang mungkin salah. Itu masalahnya. Iya. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya itu. Jadi kita sering mengadakan komunikasi ya, dengan teman, kita transparansi itu kita bangun dengan baik. Gitu. Kemudian hubungan antar teman, antar keluarga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan kita bangun. Insya Allah dengan cara seperti itu kita di dalam bergaul itu akan nyaman sama. Sehingga tidak ada gap-gap, tidak ada kelompok ini, tidak ada kelompok ini. Kita satu keluarga. Jadi kita sama-sama punya tanggung jawab bagaimana kita sebagai pendidik itu untuk mengabdi, memajukan sekolah, untuk mengantar anak-anak ke cita-citanya, mencapai cita-cita seperti itu. Nah, sekarang nih Bapak, selama ini Bapak pastinya menemukan tantangan ya Pak ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, hal apa yang Bapak biasanya temukan di tantangan tersebut? Ya tantangan utama seperti sudah saya sampaikan tadi. Ya. Jadi kalau saya pelajari rata-rata ya karena salah informasi gitu. Komunikasi berarti. Ya, awalnya mungkin kurang komunikasi. Jadi ada informasi yang diterima, loh ini antara ini kok beda, ini beda, ini beda, seperti itu. Sehingga akhirnya timbul persepsi sendiri. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akhirnya tumbuh kalau kita tidak segera mengadakan komunikasi yang baik akan menimbulkan gap-gap dan permasalahan-permasalahan. Itu. Sehingga perlu kita jelaskan. Itu penting kita jelaskan. Itu kan saya yakin teman-teman penjelasan yang sebenarnya bisa memahami apa yang terjadi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal tertentu, bentuk atau prosedur yang seperti apa untuk menyelesaikan? Itu sifatnya kan apa ya? Sifatnya itu kejadian yang tidak selalu terjadi kan seperti itu. Ketika ada kasus-kasus yang seperti itu kita akan harus mengumpulkan fakta, mengumpulkan informasi dari informasi yang jelas. Ketika ada gesekan-gesekan seperti itu, saya akan memanggil yang bersangkutan seperti itu untuk melakukan klarifikasi, pembinaan seperti itu. Iya, jadi sebagai pegawai kita ikuti prosedur yang ada. Nah, selama ini nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu?
ada enggak orang atau faktor-faktor yang membantu Bapak untuk memecahkan masalah kasus-kasus tersebut, Pak? Oh iya, jelas. Jadi ya itu tadi kita mengumpulkan dari beberapa sumber Ya. supaya keputusan kita tidak salah. Jadi saya juga punya maka ada guru BK juga seperti itu yang bisa memberikan informasi yang benar. Termasuk saya sendiri selalu membina juga mencari informasi, sehingga antara informasi yang saya terima dengan bantuan beberapa teman yang ingin saya ajak untuk membantu penyelesaian ini, kita padukan, kita satukan. Kalau memang informasi, oh ini informasinya yang benar, maka keputusan ini yang harus kita ambil seperti itu, sehingga keputusan yang kita ambil tidak salah. Wah, keren sekali ya Bapak Gubernur Lamat ini. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang akan Bapak petik dari pengalaman Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah? Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak menjadi kepala sekolah berapa tahun ya Pak? Ya, alhamdulillah sudah 10 tahun lebih. Wah, Sudah memasuki tahun yang ke-11. Saya jadi kepala sekolah itu awal 2013. Sekarang kan awal 2024 ya, jadi sudah 10 tahun lebih masuk ke tahun ke-11. Ya, mungkin ada pelajaran yang bisa dipetik selama menjadi kepala sekolah, Pak. Banyak. Salah satunya, Jadi ya kita yang pertama, yang utama kan lebih banyak teman, lebih banyak keluarga, lebih banyak saudara. ya, Karena saya selama jadi kepala sekolah sudah menangani beberapa sekolah, edukasi di beberapa sekolah, sehingga ini tentunya menambah keluarga, menambah saudara, menambah teman. juga banyak melakukan banyak penyelesaian kasus ya, Pak, ya. Jelas itu masing-masing tempat itu tentu ada hal unik, hal khusus yang terjadi di lembaga itu. Mungkin antara Thomas dengan yang sebelumnya lagi yang seperti itu beda-beda masalahnya. Tetapi pada intinya itu kalau saya lihat hanya karena itu tadi komunikasi yang buntu, ada informasi-informasi yang salah yang diterima sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, ada gesekan-gesekan seperti itu, dan yang lain-lain saya kira tidak terlalu. Jadi intinya hanya seperti itu saja. Biasanya gesekan-gesekan kita di tempat kerjanya seperti itu, dimanapun. Cuma dengan problemnya beda, tapi intinya mirip-mirip. Seperti itu. Iya, Bapak. Ya, cukup sekian Bapak. Terima kasih dan maaf saya sudah mengganggu waktu Pak Bowo. Terima kasih, semangat Bu Nurhayati. Baik, terima kasih. Ya. Mari Sukses ya, selalu. Bapak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wawancara kedua yaitu Kepala Sekolah SMA S Taman Madya atau siswa Keraksaan Dr. Andes Galung Pinardi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Galung. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktu Bapak dalam aktivitas Bapak hari ini. Nah, perkenalkan, saya Nurhayati, saya adalah calon guru penggerak angkatan 9, di mana saya ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual, yang mana pada kali ini saya akan mempelajari modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini Bapak yang akan saya bahas yaitu tentang kasus dilema etika dan rujukan moral. Baik Bapak, saya akan mulai wawancaranya. Nah, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, kebetulannya. Ya. Salah satu contohnya Bapak.
ya apa tindakan murid ya yang salah maupun yang terus yang diinginkan itu apa? Saya ingin tahu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Yang tadi itu, yang mana yang suatu yang sifatnya itu umum Ya. antara anak dengan anak atau teman dengan adik kelas. Boleh, Bapak mungkin antara anak-anak aja sudah. Oh, anak-anak ya. Tadi diin. Ya kalau saya sebagai kepala sekolah untuk menindak apa istilahnya itu untuk mengidentifikasikan itu memanggil ya wali kelas, guru BP dan guru BK. Kita bukan bersama, nanti kita dudukkan secara bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yaitu di SMA Taman Nagia nih Pak. Nah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai sekian. Bagaimana? Nah, ini kalau di Taman Nagia ini kan sifatnya umum swasta. Kita ya tetap mencari info dari teman-teman guru, baik itu wali maupun guru bidang studi maupun terus Berarti Bapak nantinya akan mengumpulkan ya Pak ya? yang mengumpulkan semuanya, terus kami mencari info yang sebenarnya tentang kasus tersebut. Saya sebagai kepala sekolah kan tidak boleh maksudnya tidak boleh memihak satu dengan yang lain, harus netral. Nah, sekarang nih Pak, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasanya Bapak lakukan jika menghadapi kasus-kasus seperti itu? Ya pertama guru dulu, wali kelas. Ya. Yang kedua guru studi. Ya. Terus kalau memang itu ketemu titik permasalahannya kita mengundang wali. Seperti itu ya. Nah, baik. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Saat ini kita bicarakan adalah kasus-kasusnya yang ada di swasta itu kan berbeda kan? Jadi itu guru BP yang tahu. Berarti diserahkan ke guru Ya guru BP. ya. Jadi kepala sekolah kan bukan di lapangan kan, hanya konseptornya saja kepala sekolah. Tapi kalau masalah-masalah yang sifatnya umum maupun eksternal intern itu adalah di guru BP. Ya, berarti nantinya Bapak akan Menyerahkan ke guru BP dan nanti akan ada rapat kecil gitu. Nah, gitu. Baik Bapak. Nah, sekarang nih hal apa yang membuat tertantang nih sebagai Bapak sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Waduh, kalau tantangan kalau di sekolah kami banyak dibandingkan dengan negeri. Karena kalau swasta itu kan ya sifatnya apa ya? Umum, kenakalan itu umum. Misalnya itu ya masalah kenakalan tidak masuk ya. Ini terus kenakalan kan di swasta kan ada SPP ya membayar SPP terus nah, tadi itu yang disebutkan yang umum itu boleh sekolah bukan sekolah aja nggak usah pintar dulu, sekolah aja untung nah itu kalau di negeri kan ditekan kan harus kualitas kan, kalau di swasta kualitas menjadi sebanyak siswa, tetapi arahnya juga ke kualitas tapi ada juga. Nah, apakah nih Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu? Misal hari ini ada kasus, apakah Bapak akan selesaikan hari ini juga atau Bapak jadwalkan? Nah,
nanti kita jadwalkan, kita tunjukkan bareng-bareng itu bersama support masalahnya. Kalau juga ada ritmenya, waktu-waktu tertentu kita biasanya ada jadwal pemanggilan di tempat kami ya, di Taman Marga itu ada pemanggilan. Itu biasanya pemanggilan siswa itu setiap hari Senin waktu ada Orang tuanya atau siswanya Pak? langsung orang tua. Oh, baik. Wali murid ya Pak ya. Baik. Di sini ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya, semuanya membantu saya. Semuanya membantu. Semuanya dilibatkan semua. Terutama mereka yang membantu kita. Karena di swasta itu tadi dikatakan itu waktu kompleks sekali kenakalannya dibandingkan baik jadi tingkat kedisiplinan maupun tingkat tingkat kepandaiannya, karena sudah tidak ada seleksi lagi kan. Biasanya kalau di kan kalau di swasta itu kan ya tadi ya saya sebutkan kan pokoknya masuk itu sudah itu nggak perlu pintar dulu, pintar itu nomor 2. Kan tempat kami kalau dipikir kan beda kan. Ya, Mas, apa ya Pak, saya banyak belajar nih dari hasil wawancara ini bersama Bapak, cukup antusias sekali, memberikan saya banyak ilmu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan agar saya bisa belajar juga Pak? Yang pertama ya harus sabar. Sabar. Ya, yang kedua harus tahu lingkungan anak itu, lingkungan Berarti latar belakang. latar belakang, latar belakang itu baik eksternal maupun eksternal, internal, eksternal. Biasanya itu terletak di lingkungan lingkungan masyarakat yang paling umum, karena pendidikan di taman siswa itu ada 3. Taman marga itu informal, formal, informal. Ada pendidikan keluarga yang utama, ada pendidikan sekolah, dan ada pendidikan masyarakat. Kalau pendidikan keluarga itu biasanya membiasakan anak disiplin dan lain sebagainya sama dengan sekolah. Tapi yang paling kuat, yang paling dominan pengaruh dari kenakalan anak ini adalah di masyarakat. Jadi faktor lingkungan masyarakat yang sangat mendukung sekali untuk kenakalan anak. Nah, seperti itu ya Bapak. Jadi kita harus sabar, gitu. Ya harus sabar, karena apa yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara kita bukan sifatnya kita ini bukan semua jadi guru, semua jadi pendidik. Jadi ingat satu keluarga yang maksimumnya itu guru ya. Tapi sebut kita jangan lebih mata tidak seperti itu. Sama Bapak. Itulah kurikulum merdeka itu dihasilkan dari ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara itu kuliah. Terima kasih banyak ya Bapak. Saya juga minta maaf sudah menunggu Bapak, dan dari wawancara kali ini saya mendapatkan banyak ilmu dari Bapak Galung sebagai kepala sekolah di SMA Taman Madya. Bukan SMA Taman Madya, SMA Taman Siswa. Oh, Taman Siswa yang di Kraksan itu ya Bapak ya. Taman Kraksan. Oh iya. Yang di Probolinggo. Kalau SMP-nya itu Taman Madya. SMP Taman Dewasa. Oh, Taman Dewasa. Disebut SMP Taman Siswa. Kalau SMA ya SMA Taman Madya. SMA itu SMA Taman Madya. SMA itu sama aja dengan Taman Madya. SMA ya Taman Madya. Tapi ini masyarakat salah kaprah SMA Taman Madya. Yang benar SMA Taman Siswa. Oh, Taman Siswa. SMP Taman Siswa, SD Taman Siswa, SMK Taman Siswa. Nah gitu. Jadi itu kalau nanti digunakan. Baik, Bapak berarti dari SMA Taman Siswa. Baik, terima kasih dan saya akhiri ya Bapak. Semoga ilmu yang Bapak berikan nanti bermanfaat untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wawancara ketiga yaitu Kepala Sekolah SMAS Islam Tanjung Sari, Bapak Nur Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mengganggu waktu Bapak dalam beraktivitas. Nah, di sini perkenalkan, saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 9, di mana saya ingin memenuhi tugas saya yaitu demonstrasi kontekstual dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini Pak, saya itu mau bertanya ke Bapak tentang kasus dilema etika dan rujukan moral. Nah, baik, kita mulai ya Pak. Ya. Yang pertama, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya. Selama saya jadi kepala sekolah, untuk pengambilan keputusan dari dilema etika, baik dilema etika ataupun rujukan moral, benar. Ya. Jadi itu ya pastilah, jadi seorang pemimpin itu kan juga harus memutuskan sesuatu kayak kadang kala sulit untuk kita ambil keputusannya. Nah, tapi paling tidak kita sebagai kepala sekolah atau pemimpin itu harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat, itu intinya. Meskipun begitu tidak bisa kita langsung memutuskan keputusan itu secara langsung. Jadi kita harus ada tahapannya, ada identifikasi permasalahannya, kemudian mendengarkan dari beberapa pihak sampai dengan akhirnya nanti mengambil keputusan yang benar-benar baik untuk semua. Gitu ya Bapak ya. Nah, sekarang nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak, ada yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau pengambilan keputusan permasalahan dilema etika, istilahnya ya benar dengan benar, ataupun sama-sama memiliki nilai kebajikan yang benar tadi ya. Jadi sebagai kepala sekolah kita harus tidak hanya dari satu pihak atau dari satu sisi, jadi kita harus melihat dari banyak sisi. Itu yang penting, sehingga kita dapat masukan dari berbagai pihak, itu akan memperkaya dari wawasan kita sebelum kita mengambil keputusan nanti di akhir. Seperti saya gitu ya, nanti ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru mungkin ya, atau bahkan melibatkan komite ataupun masyarakat. Seandainya permasalahan itu melibatkan mereka, jadi mereka juga harus kita libatkan dalam pengambilan keputusan itu. Jadi ada data-data yang atau masukan-masukan dari mereka semua itu, sehingga nantinya ketika kita mengambil keputusan itu merupakan keputusan yang paling baik menurut kita. Jadi apalagi tadi harus menentukan keputusan permasalahan yang benar dengan benar, atau dua istilahnya memiliki dua-duanya itu nilai-nilai kebajikan. Ini benar-benar sulit, sehingga nantinya ketika kita ambil keputusannya itu harus bersama-sama juga, sehingga nantinya pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan aturannya, dan yang penting adalah disepakati secara bersama-sama. Benar, itu yang penting. Jadi tidak bisa ada, memang kadang-kala ditentukan langsung oleh kepala sekolah untuk permasalahan tertentu, tapi untuk permasalahan yang lain kita biasanya mengutamakan keputusan secara bersama-sama. Baik Bapak. Nah, selama ini nih, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak ambil? Ya, sebenarnya saya tidak punya metode khusus, tapi paling enggak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, memecahkan permasalahan sebelumnya, itu yang sering saya lakukan untuk mengambil keputusan itu adalah selain mengidentifikasi secara personal, tapi kita juga mengambil data atau ya tadi yang saya sampaikan, mengambil masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan, baik itu dari wakil kepala sekolah, dari guru, ataupun dari pihak-pihak terlibat terhadap permasalahan dilema etika ataupun yang rujukan moral tadi. Jadi tidak ada metode khusus sebenarnya Bu. Jadi nanti keputusan itu yang penting adalah diutamakan diambil secara musyawarah dulu. Tapi kalau seandainya mentok,
itu biasanya kita lakukan ya voting, tapi itu langkah paling terakhir sekali. Yang jelas pengambilan keputusan secara mufakat itu yang paling selalu kita andalkan, sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang paling baik untuk semua. Ya Bapak, wah hebat sekali ya Bapak Gadun. Nah, hal apa nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Yang kalau menurut saya pengambilan keputusan yang efektif itu adalah seandainya ya keputusan nanti yang saya ambil itu adalah keputusan yang sesuai dengan harapan atau keinginan Bapak Ibu guru ataupun yang terlibat dari permasalahan itu. Kalau sudah sejalan, kemudian putusannya diambil secara bersama-sama, insya Allah nantinya bisa dijalankan tanggung jawabnya secara bersama-sama sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat. Wah, seperti itu ya Pak ya. Nah, sekarang nih Pak, hal apa yang selama ini merupakan tantangan untuk Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, kalau tantangan banyak benar, Ya. tapi saya ambil salah satunya aja. Biasanya karena kita di sini adalah sebagai pemimpin dan memiliki bawahan, jadi kadangkala kita menemui tantangannya itu biasanya karena banyak yang kita hadapi. Tantangannya biasanya kalau seandainya keputusannya atau keinginan saya, harapan saya itu berbeda dengan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh pihak yang lainnya. Misalkan memutuskan sesuatu dengan Bapak Ibu guru, ternyata harapan saya, keinginan saya itu berbeda. Itu merupakan tantangan bagi saya. Gitu. Iya Pak. Ya. Nah, sekarang nih Pak, Bapak kan sudah dari tadi sudah membicarakan bagaimana keputusan. Nah, semisal kejadiannya sekarang atau Bapak dihadapkan suatu masalah, itu apakah Bapak menyelesaikan permasalahan itu dalam waktu itu atau Bapak membuat jadwal untuk melakukan penyelesaian masalah tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya tidak ada jadwal khusus kalau untuk menyelesaikan permasalahan. Kadang memang permasalahan itu bisa diselesaikan saat itu. Misalnya mungkin permasalahannya yang ringan ataupun membutuhkan keputusan yang tepat saat itu juga. Kalau seperti itu biasanya langsung saya putuskan. Tapi kalau melibatkan banyak orang, banyak pihak, apalagi dengan masyarakat sekitar sekolah, itu biasanya kita memerlukan banyak sekali waktu untuk memutuskan. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan agar keputusan itu bisa diambil secara cepat. Tapi paling jelas keputusan itu harus diambil secepatnya, paling cepat lebih baik, itu menurut saya. Baik Bapak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Kalau mempermudah, itu tadi jelas rekan-rekan yang ada di sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang mendukung, itu sangat-sangat mendukung. Jadi semua elemen yang ada di sekolah itu bagi saya itu adalah hal yang mempermudah untuk mengambil keputusan. Baik. Nah, di sini ada hal yang telah disampaikan pembelajaran yang dapat Bapak berikan pada saya pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Kalau pengalaman saya, jadi pengambilan keputusan itu benar nanti akan terasah sendiri dalam waktu tertentu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman nanti akan terasa sendiri. Jadi tidak ada metode-metode khusus kalau untuk mengambil. Cuman kalau ada aturan yang kita lakukan ketika mengambil keputusan itu memang ada. Jadi seperti tadi identifikasi masalah, pengambilan pertimbangan-pertimbangan, kemudian rapat, mengambil keputusan secara bersama-sama, itu sudah mudah. Paling tidak benar nanti benar akan mengambil keputusan, menentukan keputusan itu, intuisi itu akan juga menentukan, pengalaman juga akan menentukan. Ya, itu kalau menurut saya sih nanti pasti akan bisa dengan pengalaman yang, karena persoalan itu kan pasti selalu akan muncul benar, sehingga benar pasti akan belajar dari pengalaman itu untuk mengambil keputusan yang baik dan tepat. Baik. Terima kasih ya Bapak. Bapak sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
analisis, dan refleksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA negeri maupun swasta, mereka mengikuti beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi permasalahan dan diskusi bersama warga sekolah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang diambil. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan adil dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Namun, jika dibandingkan dengan materi yang dipelajari dalam modul 3.1, para pemimpin sekolah belum sepenuhnya menerapkan semua paradigma, prinsip, dan langkah-langkah yang diajarkan, terutama dalam hal menguji benar atau salah dan melakukan investigasi terhadap opsi trilema. Meskipun demikian, para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan yang berbasis peraturan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.